Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Adam Syanggardi dari Mesin Angkatan 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan berjudul Rancang Bangun Mesin Pengaduk Rempah-Rempah Jamu Instan. Latar belakang. Di era sekarang yang canggih dan membutuhkan kecepatan di dunia industri, manusia dituntut membuat dan mendesain berbagai alat untuk mendapat hasil yang maksimal dibandingkan dengan karya manual kekuatan manusia. Sebagai contoh, yang bisa dilakukan secara instan dan tanpa perlu tenaga manusia di Indonesia adalah desain mixer rempah-rempah jamu instan. Sehingga saat mengaduk rempah-rempah kita lebih cepat dan lebih efisien, salah satunya dalam proses pengadukan dan mengurangi jumlah biaya produksi dan karyawan. Penelitian bertujuan untuk merencanakan dan membuat sistem transmisi dan rotasi pada mixer rempah-rempah untuk UMKM. Adapun latar belakang penelitian ini, karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai sektor UKM yang memiliki peluang yang sangat besar untuk dibandingkan di masa depan. Masalah yang diangkat dan solusi. Rumusan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu masih ada masyarakat yang mengolah secara manual. Yang kedua, bagaimana cara membuat mesin mixer rempah-rempah jamu instan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, mesin yang akan dikembangkan harus lebih mudah dioperasikan. Solusinya yaitu perlu adanya program di sektor daerah untuk pemberdayaan usaha dari sisi produksi, manajemen usaha maupun keuangan usaha, dan memperkenalkan alat yang dapat membantu produksi jamu instan. Yang kedua yaitu kapasitas mesin yang harus dibuat lebih baik dan mesin yang sudah ada, dari mesin-mesin yang sudah ada. Yang ketiga, harus dibuat mesin yang sesuai dengan produksi kecil, yang murah dalam pengoperasian dan suku cadang dan juga perawatannya. Teknologi mesin atau alat pesaing yang ada. Di sini ada 3, yaitu ada RH 20 PGA, ada MG IT 30, ada MMP 150 mg. Di sini rata-rata semuanya menggunakan motor listrik. Dengan materialnya stainless steel dan kapasitasnya yang pertama di sini ada RH 20 PGA dengan 20 liter per proses. MGIT 30 di sini dengan 25 sampai 30 kg per proses. Dengan MMP 150 mg 35 sampai 40 kg per proses. Rangkanya yang dibuat menggunakan besi UMP dan siku, dan semuanya hampir sama, besi UMP dan siku. Dimensi mesinnya yaitu berbeda-beda. Yang pertama ada mesin RH 20 PGA dengan 60 cm kali 60 cm kali 100 meter. Mohon maaf, dimensi mesinnya yaitu 60 cm kali 60 cm kali 100 cm. Dengan MGIT 30 dengan 80 cm kali 60 cm kali 80 cm. MMP 150 mg menggunakan dimensi mesin 40 cm kali 60 cm kali 160 cm. Kelebihan dari teknologi yang udah ada ini yaitu menggunakan motor listrik dengan kapasitas produksi berbeda-beda. Yang pertama ada tenaga penggeraknya yaitu motor listrik. Yang selanjutnya ada metode mixer rempah-rempah jamu. Di sini yang pertama ada rempah-rempah dimasukkan ke dalam tungku, lalu tungku dipanaskan dengan kompor gas, kemudian mesin listrik memutar pisau dengan gearbox. Di sini hampir sama dari mesin dari RH 20 PGA, MGIT 30 dan MMP 150 mg. Metode mixer rempah-rempah ini hampir sama semua ya. Lalu kelemahan teknologi yang ada yaitu proses yang lumayan lama, sekitar 2-3 jam. Rata-rata mesin ini
Proses pengerjaannya atau proses mixernya yaitu 2-3 jam. Rencana, teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Di sini ada alat yang sedang saya kembangkan, yaitu alat mixer rempah-rempah jamu instan. Apabila kita lihat dari teknologi mesin yang sudah ada, maka dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk. Berdasarkan hal-hal tersebut, berikut akan dibahas sedikit mengenai inovasi yang dapat dibuat dalam rancangan mesin mixer rempah-rempah berikut. Dimulai dari mesin listrik, gearbox yang telah dipasang di cover untuk keamanan operator, kemudian ada garpu pengaduk yang telah didesain untuk meningkatkan efisiensi mengaduk rempah-rempah dan gula pada saat proses pemasakan. Di sini ada hasil analisis kuesioner, terdapat link kuesionernya juga. Di sini ada tabel demand dan wishes. Yang pertama ada kesediaan suku cadang. Suku cadang dengan tingkat kepentingannya yaitu 8. Yang kedua ada demand, hemat energi, tingkat kepentingannya 7. Yang ketiga ada demand lagi, aman untuk masyarakat, tingkat kepentingannya 7. Mudah dalam perawatannya, tingkat kepentingannya 8. Terus yang kelima ada wishes, hemat bahan bakar, tingkat kepentingannya 7. Terus yang nomor 6 demand, mudah dalam pengoperasiannya, tingkat kepentingannya 8. Nomor 7 wishes, mudah dipindahkan, tingkat kepentingannya 7. Yang ke-8 wishes, bodinya sangat kuat, tingkat kepentingannya 9. Di sini ada struktur fungsi keseluruhan. Di sini ada EI dengan energi listrik dan EO sebagai energi mekanik. MI sebagai rempah-rempah, MO rempah-rempah yang sudah diaduk, terus SI adalah sinyal masuk dan SO sinyal keluar. Selanjutnya ada komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan. Yang pertama ada rangka, fungsinya untuk menaruh mesin. Yang kedua ada panci, fungsinya untuk tempat rempah-rempah saat diproses. Yang ketiga ada pisau pengaduk, memutar dan mengaduk rempah-rempah. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan. Yang pertama ada saklar, selanjutnya motor listrik, selanjutnya memutar gearbox, selanjutnya lagi memutar pengaduk atau memutar pisau. Selanjutnya ada rempah-rempah yang dimasukkan. Selanjutnya nyalakan kompor gas. Selanjutnya mengaduk rempah-rempah dan gula dicampurkan, lalu jadi jahe instan. Mekanisme kerjanya, saklar ditekan untuk menyalakan motor listrik untuk memutar gearbox yang berfungsi untuk memutar garpu pengaduk atau pisau pengaduk. Setelah itu sari-sari dan gula dimasukkan ke dalam tungku, lalu nyalakan kompor sebagai sumber panasnya. Selanjutnya ada struktur fungsi. Energi listrik diubah untuk selanjutnya untuk mengaduk rempah-rempah dan gula. Di sini ada energi listrik dan energi mekanik. Energi listrik dan energi tangan. Energi tangannya yaitu mengambil rempah-rempah, lalu masukkan ke dalam tungku atau panci, lalu nyalakan kompor gas, lalu nyalakan saklar untuk mengaduk rempah-rempah dan gula agar mesin nyala. Selanjutnya jamu instan jadi. Tabel solusi fungsi. Di sini ada mesin penggerak, lalu ada tempat mengaduk rempah-rempah, ada panci 1, ada panci 2. Di sini ada jenis pisau pengaduk, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu rangka nomor 1, nomor 2, nomor 3. Selanjutnya ada penggerak pisaunya.
Lalu di sini ada sketsa varian konsep 1, ada varian konsep 1, konsep 2 dan konsep 3. Di sini juga ada pohon objektif dengan keterangan mesin penggiling. Lalu di sini ada pohon objektif dengan mesin pengaduk rempah-rempah. Lalu ada pengoperasian, perawatan, dan keamanan. Selanjutnya di sini pengoperasian dibagi menjadi 3, yaitu kapasitas, mudah dioperasikan, lalu keefektifan kerja. Di sini ada perawatan, ketersediaan, suku cadang, kemudahan perawatan. Di sini juga ada ketersediaan pasar dan juga harga suku cadang. Yang terakhir ada keamanan. Keamanan yaitu keamanan operasional dan juga keamanan struktur mesin. Di sini ada keamanan bagi operator dan selanjutnya ada tabel evaluasi. Di sini ada tabel evaluasi. Yang pertama ada kapasitas operasional, yang kedua ada kemudahan pengoperasian, yang ketiga ada keefektifan kerja, lalu yang keempat ada ketersediaan pasar, yang kelima harga suku cadang, yang keenam kemudahan perawatan, yang ketujuh keamanan bagi operator, dan yang kedelapan yaitu keamanan struktur mesin. Lalu selanjutnya di sini ada gambar 3D model varian embodiment design. Di sini saya menggunakan varian 1, di mana di sini ada tabel, ada kotak saklar, ada mesin yang sudah ditutupi dengan cover, lalu pancinya, lalu gearboxnya untuk penggeraknya. Di sini ada gambar dua dimensi model varian terpilih. Di situ ada tenaga penggerak yaitu motor listrik 1,5 horsepower dengan penggunaan daya 0,746 kW. Terus transmisinya menggunakan gearbox. Material frame-nya yaitu besi ONP, besi siku, dan stainless steel. Kapasitasnya 30-35 kg per proses. Dimensi mesinnya yaitu 300 cm kali 400 kali 600 cm. Daftar referensinya. Sekian presentasi saya. Bila kurang jelas atau masih ada kurang dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.